Jemaat GBI Resinda yang ada di rumah, kita masih ada di suasana ibadah online dan kita terus berdoa agar kita segera beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kita akan bersukacita bersama. Tapi sekalipun di rumah juga, kita akan tetap semangat bersukacita menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita akan menaikkan satu pujian buat Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun Tuhan kita itu hadir. Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari bersama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang maha hadir. Dan Engkau menyatakan kehadiran-Mu di dalam kami kepada kami masing-masing anak-Mu Tuhan. Saat ini anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini merasakan hadirat Tuhan. Merasakan kesembuhan, merasakan pemulihan, merasakan kekuatan baru, merasakan kemenangan. Karena sesungguhnya itulah janji-Mu bagi kami Tuhan, bahwa kami adalah umat-umat pemenang. Kuasa Tuhan terlebih besar dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang maha kuasa. Inilah pujian kami kepada-Mu Tuhan. Wah, Tuhanku terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Mari jemaat bersama kita nyanyikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya Kau bekerja, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat
yang kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang kuasanya terlebih besar, yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Apa yang mustahil bagi kami, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Seperti pujian ini, Engkau sanggup menolong kami dan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan. Semua yang terjadi mendatangkan kebaikan, karena kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau menerima firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami siap mendengarkannya, dan kami diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, saudara yang sedang mengikuti ibadah online kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Nah saudara, kemarin kita baru saja memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saya memperhatikan saya mencatat ada beberapa perkataan Yesus sebelum dia naik ke surga. Saya mencatat ada 4 hal bagaimana Yesus sebelum naik ke surga dia berkata-kata kepada para muridnya. Saya ambil dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yang pertama, saudara, Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, bahwa Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Menyediakan tempat di surga. Karena itu adalah suatu jaminan bagi orang percaya bahwa ketika kehidupan di dunia ini sudah selesai, dia memiliki suatu tempat tinggal. Karena itulah kalau kita melihat iklan-iklan atau pemberitahuan di medsos atau di surat kabar menyatakan telah kembali ke rumah Bapa, itu benar. Karena Yesus yang berkata, Yesus yang menyatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Karena itu saudara, Yesus berkata kepada murid-murid, "Jangan gelisah hatimu." Nah, ini adalah bagi kita ini adalah suatu jaminan. Karena itu tetap percaya, jangan lepaskan iman kita. Walau mungkin keadaan saat ini begitu sulit, begitu menghimpit kita, tetapi saudara, jangan pernah lepaskan iman kita. Tetaplah percaya kepada Yesus. Hidup ini hanya sementara. Yang kekal itu ada di surga nanti. Dan kehidupan di surga nanti Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan telah siapkan bagi kita. Karena itu tetaplah percaya. Hal yang kedua yang saya catat yaitu di ayat ketiga. Yohanes 14 ayat 3 berkata demikian. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, Yesus berjanji bahwa ketika dia naik ke surga, dia berkata kepada para muridnya bahwa aku akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya, untuk menjemput kita orang percaya. Saudara, mungkin kalau manusia berjanji itu banyak gagalnya. Tetapi kalau Yesus berjanji, saya percaya tidak akan pernah gagal sekalipun. Kalau dia berjanji, pasti dia akan tepati. Ini adalah suatu kabar sukacita bagi kita, bukan suatu yang menakutkan. Saudara, kalau kita lihat kondisi saat ini, kesusahan di mana-mana, ketakutan di mana-mana, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, itu semua sudah dan sedang digenapi. Kita melihat satu persatu, setiap perkataan firman itu digenapi saat-saat ini. Kita melihat ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak orang-orang yang tidak mengerti mengapa misalnya COVID-19 ini terjadi begitu saja. Merubah seluruh isi dunia ini, memberikan ketakutan di mana-mana. Tetapi itu adalah tanda
yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Karena itu saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin jelas ini, itulah yang membuat kita harusnya bersuka cita. Kita tahu tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Karena itu jangan pernah lepaskan imanmu. Jangan pernah lepaskan iman kita. Tetaplah percaya pada Yesus. Tetaplah berharap pada Yesus. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang menimpamu, yang sedang menghimpitmu, tetapi itu jangan membuat iman kita menjadi kendur. Jangan membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi justru sebaliknya, di saat-saat seperti ini kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Saudara, hal yang ketiga yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga, saya ambil dalam Yohanes 16 ayat 7, yang berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus mengerti bahwa kalau dia pergi, para muridnya pada waktu itu pasti akan mengalami goncangan yang luar biasa. Dan kalau tidak ada penolong, maka para muridnya pasti akan binasa. Karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya bahwa ketika dia pergi, itu justru menjadi lebih baik bagi para muridnya. Karena Yesus akan mengutus Roh Kudus. Dia akan meminta kepada Bapa supaya dikirimkan Roh Kudus, yaitu penolong yang lain, supaya menyertai, mendiami para muridnya, sehingga para murid tidak ditinggalkan seorang diri. Kita, orang percaya, tidak dibiarkannya sendiri, tetapi ada penolong, ada Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kita. Saudara, kalau Tuhan Yesus masih tetap hidup sebagai manusia yang tinggal di Yerusalem, kita harus menemui dia ke Yerusalem. Tetapi ketika Yesus berkata, adalah lebih baik jika aku pergi, karena ketika dia pergi, Roh Kudus itu turun dan diam tinggal di dalam diri kita, sehingga setiap orang percaya yang telah lahir baru, saya percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya. Saudara, karena itulah kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kita patut bersyukur, kita patut bersukacita. Karena apa? Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun ke dalam dunia. Justru ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengirimkan Roh Kudus yang dimintanya kepada Bapa untuk turun, diam, tinggal dalam diri kita. Saudara, Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus itulah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Ketika kita tidak bisa berdoa apa-apa lagi, Roh itulah yang berdoa bagi kita, menaikkan doa-doa kita kepada Bapa. Saudara, Roh Kudus itulah yang menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itulah yang menuntun orang kepada kebenaran. Saudara, ketika kita hanya membaca firman tanpa penerangan daripada Roh Kudus, maka kita juga tidak akan bisa mengerti apa maksud pada firman itu. Roh Kuduslah yang mengajar kita. Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan itu terjadi karena Yesus yang sudah naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudusnya untuk turun dan tinggal dalam diri kita. Saudara, yang keempat, yang terakhir, apa yang Yesus katakan kepada muridnya sebelum dia naik ke surga? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, gembala pembina kita mengatakan bahwa hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan luar biasa. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan dahsyat. Dikatakan, gembala pembina kita sering mengatakan bahwa kita sedang berada di dalam masa Pentakosta yang ketiga. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada setiap kita. Karena itu persiapkan diri kita. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus bekerja melalui diri kita. Berikan dirimu, berikan hidup kita untuk kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus,
untuk menuntaskan amanat agung. Ada begitu banyak orang yang belum percaya pada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang masih hidup di luar Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita. Saudara, itulah makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dengan kenaikan Yesus ke surga, kita percaya bahwa semakin kita memperingati setiap tahun, semakin kita sedang menantikan penggenapan, yaitu Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Ini firman yang dapat saya sampaikan kepada saudara semua, jemaat GBRS Resinda. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa berada bersama dengan kita, dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mengasihimu tanpa batas. Dia mengasihimu dengan luar biasa. God bless you all. Amin. Cepat atau lambat, Tuhan pasti jawab pada waktunya dan sesuai kehendaknya. Pujian ini mengatakan engkaulah jawaban di setiap doaku. Mari kita sama-sama percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna, dan di saat kita berdoa, Tuhan bekerja. Mari semua jemaat kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sempurna, Tuhan kami yang selalu bekerja buat kami anak-anak-Mu, yang tidak pernah berhenti menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang sudah kami dengar memberikan kekuatan baru bagi kami, memberikan kami pengharapan yang baru, bahwa di masa sulit sekalipun Engkau Tuhan berjanji bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa terjadi Tuhan pemulihan untuk bangsa kami, terjadi pemulihan atas keadaan yang sedang terjadi saat ini Tuhan. COVID-19 ini segera berlalu di dalam nama Yesus. Dan kami akan segera bersama-sama beribadah di gereja Tuhan. Semua akan normal kembali. Perusahaan akan berjalan seperti biasa. Semua toko-toko, mall atau apapun itu Tuhan. Semua bekerja seperti biasa ya Tuhan. Bahkan sekolah-sekolah kembali. Anak-anak sekolah ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. bahwa Engkau Tuhan pasti menepati janji-Mu dalam hidup kami, karena ketika kami berdoa, ketika kami percaya Engkau bekerja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri ibadah ini, berkati semua jemaat GBI Restoran Indah yang sudah menyaksikan maupun yang tidak atau yang belum menyaksikan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah atas kami, damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan terus menyertai kami dalam keadaan apapun Tuhan, dan terus memandang hanya kepada Yesus. Dan biarlah persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.